Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dai yang saya cintai, semoga Allah meridhai dai muda ini yang akan beraksi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah Al-Fakir menyampaikan sebuah dakwah dengan judul Peran Pemuda dalam Menghadapi Tantangan Zaman Global. Berbicara tentang pemuda, pemuda adalah aset masa depan sebuah bangsa. Di tangan-tangan mereka lah nasib bangsa ke depannya. Sejarah telah membuktikan bahwa di tangan pemudalah perubahan itu terjadi. Pemudalah yang telah menurunkan rezim diktator. Para pemudalah yang telah mengganti orde lama menjadi orde baru. Hal ini membuktikan bahwa pemuda adalah agent of change. Dalam dakwah Islam, pemuda memiliki peranan yang sangat penting. Di masa Rasulullah ada beberapa sosok pemuda, di antaranya Ali bin Abi Thalib. Berumur 8 tahun telah memiliki kecerdasan dan kepiawaian dalam strategi perang. Ada Abdullah bin Mas'ud, berumur 14 tahun, menjadi ahli tafsir terkemuka. Sa'ad bin Abi Waqqas, berumur 17 tahun, menjadi panglima perang menundukkan Persia. Dan zaman setelahnya kita mengenal Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Mereka itu adalah pemuda-pemuda peradaban di masa lalu yang belum kita temui saat ini. Kini sosok pemuda idealis mulai terkikis oleh kerasnya sistem kapitalis. Pemuda, wabil khusus mahasiswa, yang digaung-gaungkan sebagai kaum intelektual pun pada kenyataannya telah dininabobokkan oleh sistem. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bukan basa-basi tanpa fakta, tapi realita yang ada. Banyak pemuda yang telah lulus sekolah menjadi menganggur. Kerjaannya tak teratur, rambutnya tak pernah dicukur. Cita-citanya menjadi insinyur, tapi hobinya hanya mendengkur di atas kasur. Na'udzubillah. Lantas, apakah yang harus kita lakukan untuk menjawab tantangan zaman global? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, jadilah pemuda yang beriman dan berilmu. Iman yang kokoh di dalam hati akan berani mengadakan perubahan untuk kemaslahatan. Dengan tegas ia akan menyatakan kebenaran, bukan membenarkan kenyataan. Sehingga Allah meridhoi setiap langkahnya dan memberikan petunjuk kepadanya, sebagaimana yang telah Allah berikan kepada Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayat.
Dan telah kami ceritakan kepada Muhammad, kata Allah, kisah mereka yang sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya, sehingga kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, keimanan harus dikuatkan dengan keilmuan, sebagaimana Syekh Burhan ad-Din Al-Jarnuzi dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim halaman kedua baris ke-6 mengatakan, innama syarafal ilmi likaunihi wasilatun ila taqwa alladhi yastahiqqu bihil karama indallahi ta'ala was-sa'adatal abadiyah. Bahwa ilmu itu memiliki sebuah kedudukan dekat sebagai prasarana untuk menuju ketakwaan. Dengan takwa inilah seseorang akan mendapatkan kedudukan yang mulia di hadapan Allah dan keuntungan yang abadi. Yang kedua, jadilah pemuda yang memiliki etos kerja. Wahai pemuda, dimanapun Anda berada, sebagai generasi bangsa ini, harusnya sudah tidak relevan lagi bermalas-malasan, turu, nongki, dan ngopi setiap hari. Tapi seyogyanya pemuda harus bangkit, bekerja sepenuh hati, memiliki prinsip optimis, bukan apatis. Sehingga Allah akan melihat segala apa yang akan engkau lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan bekerjalah kamu, kata Allah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya beserta orang-orang mukmin akan melihatmu. Ayat ini, hadirin, senada dengan perkataan Rasulullah. Rasulullah bersabda, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah kamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, akan tetapi beribadahlah kamu seakan-akan engkau mati di esok hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan. Adapun sebagai kesimpulan, wahai anak-anak muda dimanapun Anda berada, kita adalah generasi penerus bangsa. Di tangan kita nasib bangsa ke depannya. Oleh karena itu, untuk mengukir prestasi dan generasi yang cemerlang ke depannya, jadilah pemuda yang beriman dan berilmu, serta memiliki etos kerja, sehingga masa depan akan cerah dan Indonesia akan lebih maju dan bersahaja. Wal afwa minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.